Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyul akbar wa azizul ghaffar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighni walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para asatiz dan ustazat, para habaib, para hujjaj, para sepuh dan pini sepuh di Masjid Nurul Huda, wabil khusus guru-guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Al-Mukarram Kiai Haji Rahmat Mulyadi, Al-Mukarram Kiai Haji Rohimi Azhari, Mukarram Ustadz Andi Ahmad. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di Sawangan tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap aparatur pemerintah baik sipil, polisi dan TNI. Wabil khusus untuk Bapak Camat Kecamatan Sawangan, Bapak Anwar Nasihin, Bapak Lurah Sawangan Baru, Bapak Rohwana, Sohibul Wasilah kedatangan kami, abang saya, orang tua saya Bang Haji Ogon, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adikku sekalian, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar, ada air mau naik. Iya. Iya. Alhamdulillah. Oh, ada dua. Iya. Iya. Ah. Sebentar. Nah, enggak usah. Nah, udah. Udah. Susu enggak ada susu? Iya, makasih Bang. Udah jangan pakai kue. Iya, susah bagaimana makannya saya. Bapak Ibu, alhamdulillah malam hari ini kita masih dikasih kesempatan nikmat sama Allah dalam rangka memperingati maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut satu catatan sejarah, jumlah seluruh nabi yang diutus Allah ke dunia ini pan lebih dari 130.000 nabi. Betul? Dari 130.000 nabi tersebut dipilih sama Allah menjadi 25 nabi yang kita umat Islam di Sawangan wajib kenal. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Smith, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Lut, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari 25 nabi yang wajib kita umat Islam kenal ini, masih dipilih lagi sama Allah menjadi 5 nabi dan rasul yang kita kenal di Sawangan Baru dengan nama Ulul Azmi. Siapa Ulul Azmi? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 nabi dan rasul Ulul Azmi ini masih dipilih lagi sama Allah menjadi 4 besar, 4 yang paling terbaik perjuangannya, tersabar menghadapi umatnya, terbaik akhlaknya. 4. Berapa? 4. Yang satu nggak lolos audisi, dia tereliminasi karena SMS-nya kagak cukup waktu itu. Polling SMS juga soalnya. Siapa yang tereliminasi? Nabi Nuh. Yang lolos pertama Nabi Isa. Beliau mendapatkan gelar Ruhullah. Nabi Musa, beliau mendapatkan gelar Kalimullah. Nabi Ibrahim, beliau mendapatkan gelar Khalilullah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan gelar Habibullah. Selesai? Belum. Dari 4 nama ini masih dipilih lagi sama Allah hingga keluar 1 nama. Siapa yang lagi kita peringatin maulidnya malam hari ini? Betul? Beliaulah manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Beliaulah sosok manusia mulia yang lagi dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Kepada beliaulah kita semua umat Islam menggantungkan pertolongan di yaumil qiyamah. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ini makna dari hadis beliau, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku ini pilihan dari pilihan dari pilihan. Ayo kita lihat, kenapa sih baginda Nabi menjadi manusia pilihan? Bapak Ibu, dalam awal-awal perjuangan di kota Mekah, 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan. Betul apa betul? Meninggikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. 13 tahun bang beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat pada dibantai. 13 tahun beliau berdakwah hanya untuk menanamkan pondasi dengan perhitungan di mana-mana kalau pondasi kuat pan bangunan aman. Betul? Pondasi rapuh bangunan bakal rubuh. Pondasi mencong ya bangunan ikut melengsok. Bangunan bagaimana pondasi? Kita orang Sawangan Baru ini hidup bagaimana imannya. Imannya nggak akan terlihat pasti, tapi maaf Bapak Ibu, refleksi gejala dari keimanan itulah yang akan terlihat. Gerimis ya? Alhamdulillah. Yuk kita baca sholawat dulu yuk, sambil ibu-ibu ngatur barisan lagi yuk. Itu yang bisa maju agak maju biar ibu-ibu yang di belakang rada majuan lagi. Salawat, minta tolong salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma
والفريقين من عرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا كرمي دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, lalu apa sih yang bisa kita ambil dari hikmah peringatan Maulid malam hari ini? Iya, malam hari ini ada dua peristiwa di Masjid Nurul Huda, betul? Pertama peringatan Maulid, yang kedua peringatan haflah dari Masjid Nurul Huda itu sendiri. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini, saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, baginda Rasul pernah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuh masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda." Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, kata baginda Nabi, di mana saat itu Islam hanya dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan, dan saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Bapak Ibu, ayo malam hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan hadis baginda Nabi di peringatan Maulid malam hari ini. Bu, bukankah banyak hadis baginda Nabi yang diucapkan lebih dari 14 abad yang lalu
saat ini mulai terjadi kebenarannya? Saya tanya, boleh saya tanya? Masjid-masjid yang ada di Sawangan sekarang bagus-bagus apa tidak? Alhamdulillah. Musola yang ada di Sawangan Baru bagus-bagus apa tidak? Alhamdulillah. Tapi lihatlah fungsi masjid dan musola yang ada di Sawangan kita sekarang ini Bapak Ibu. Enggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat penitipan barang-barang antik. Yang isi masjid sama musola di Sawangan sekarang rata-rata 50 tahun ke atas. Udah antik, apkiran udah bang. Sementara anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya main pasar Parung, McD, dari cabai-cabean. Lah ngamprak tuh kalau malam minggu bang. Iya, ada yang 300, 3,5, paling mahal 400 tuh di situ tuh. Apal-apal barangan aja. Bukan apal mak, karena pernah kejadian. Satu malam lagi pulang dari ngaji di Bogor, saya kebetulan lewat Parung. Begitu lepas McD, pas nyampe deket toko ban, di stopin sama perempuan tua, sama perempuan muda. Stop, stop. Iya namanya di stopin. Di stopin, jangan kemana-mana dulu. Ya di stopin, saya minggir, saya buka jendela. Apa neng? Bang, mau open BO nggak bang? Nih hadroh apal bang atau rumahnya nih. Saya bilang neng, ngapa bang? Lu mah kebangetan neng. Lah kebangetan ngapa saya bang? Kata nih perempuan. Lah neng gue masih pakai peci neng. Baju koko belum gue lepas. Lah jelek-jelek begini mah orang manggil saya katanya mau ustad. Katanya. Masa ustad lu ajak open BO? Bangetan lu neng saya bilang. Dibalikin mah omongan saya mak. Apa kata tuh perempuan? Iya bang. Saya tahu abang ustad, kelihatan potongan abang. Makanya saya mau kasih diskon. Emang dia kira kita Tokopedia apa? Ayo kita lihat saat ini, masjid-masjid kita saat ini tidak ubahnya seperti museum. Cuma tempatnya naruh barang-barang antik. Yang isi masjid sama musola kita rata-rata isinya orang tua mulu. Makanya saya girang saya ngeliat Masjid Nurul Huda nih, Masya Allah. Masjid kita nih bagus, besar, alhamdulillah. Kegiatan beragamanya juga panjalan terus nih masjid kita ya. Peringatan maulid ada enggak? Isra Mi'raj bikin apa enggak? Nuzulul Quran ada apa tidak? Pengajian majlis taklim ibu-ibu ada juga kan? Alhamdulillah. Kita harus bangga sama Nurul Huda. Sholat berjamaahnya juga tadi kata ketua panitia, alhamdulillah Syauki, jamaah Nurul Huda kalau sholat berjamaah penuh, terutama subuh. Saya subuh sering lewat sini. Kalau udah subuh Nurul Huda sampai keluar-luar tuh bang, nggak ada yang masuk, keluar semua. Kalau udah subuh imam doang berdua sama karpet. Yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmum dia, yang baca doa dia juga, yang ngaminin doa dia, yang matiin lampu dia juga. Imam borongan sekarang nih. Ini nyengir tapi mikir nih ya. Kenapa saya bilang begini? Karena baginda Nabi mengajarkan umat Islam dengan masjid laksana ikan sama air. Yang namanya ikan sama air kan kagak boleh misah, betul? Ada nggak ikan misah sama air? Ada, ikan mau mati.
Loh, kalau kita umat Islam di Sawangan Baru sudah meninggalkan masjid, jiwanya bang yang mati. Kalau kita di Sawangan Baru jiwanya sudah mati, maaf, jadilah kita bangkai yang berjalan-jalan di atas permukaan bumi Allah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan sampai lupa bang, ini terutama buat abang-abang saya nih. Baginda Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Coba lihat baginda Nabi dalam menghidupkan masjid bang. Di masjidlah baginda Nabi menghidupkan sholat berjamaah. Di masjid pula baginda Nabi mengajar agama. Di masjid pula baginda Nabi berpolitik. Bahkan di masjid pula baginda Nabi mengatur strategi militer untuk berperang. Kenapa? Baginda Nabi mengajarkan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Kenapa kita menjadikan masjidnya sebagai tempat ibadah saja? Kalau lagi ibadah alhamdulillah penuh masjid kita bang. Ada kegiatannya, cuma selesai sholat berjamaah masjid udah kayak kuburan lagi. Enggak ada geliat beragamanya di kampung kita sekarang ini. Betul? Kita sering lupa bang, saking hebatnya masjid kita nih, saking hebatnya masjid kita, sejarah mencatat para pendiri-pendiri bangsa kita membangun masyarakat Indonesia mencontoh dari masyarakat bermasjid bang. Saking dahsyatnya masjid kita, para pendiri bangsa Indonesia membangun masyarakat Indonesia mencontoh dari masyarakat bermasjid. Nggak percaya? Ayo kita lihat. Pertama, masyarakat bermasjid itu siapapun yang mau masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Betul? Kenapa? Karena nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Semua sama ketika sudah di dalam masjid. Betul? RT masuk masjid buka sendal teh. RW masuk masjid buka sepatu we. Lurah masuk masjid buka sepatu rah. Camat masuk masjid buka sepatu. Lu ada orangnya lu. Mat. Indahnya masyarakat bermasjid tuh bang. RT masuk masjid duluan, softnya depan teh. Camat masuk masjid belakangan, ya belakang. Mat lagi. Indahnya masyarakat bermasjid. Kenapa? Tidak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Para pendiri bangsa kita mengkopi masyarakat bermasjid. Apa? Tidak ada warga negara kelas 1 ketika berhadapan dengan hukum. Semua sama ketika berhadapan dengan hukum. Betul? Tapi kenapa sekarang hukum di Indonesia berlaku seperti pisau? Tahu pisau? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan bang. Tapi yang besar punya salah, hukum pura-pura merem, kagak ngeliat. Ini yang nyakitin perasaan kita. Makanya lihat dalam Islam. Dalam Islam yang namanya pemimpin kagak boleh punya anak bang. Supaya apa? Supaya timbul ketegasan dalam berhukum. Dari mana kamu tahu Syauki? Dalam Islam pemimpin gak boleh punya anak. Mengambil contoh dari hadis baginda Nabi itu sendiri bang. Baginda Nabi sendiri yang bersabda, "Lau Fatimatu binti Muhammad saraqat an qata'a yadaha." Kalau saja Fatimah binti Muhammad yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ayo dah, kita ngomong sebentar. Ngapa dalam hadis ini Nabi langsung nyebutin lakob utuh binti Muhammad? Padahal kan Sayyidatuna Fatimah anak beliau sendiri. Betul? Kan sah-sah saja. Seandainya baginda Nabi bersabda, "Lau Fatimatu binti saraqat." Kalau saja Fatimah anakku yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Tapi kenapa baginda Nabi mengeluarkan hadis ini tidak menggunakan kalimat anakku, tapi beliau sebut dengan sempurna anaknya Muhammad?
Karena ketika mengeluarkan hadis ini, baginda Nabi berdiri sebagai Rasul, bukan sebagai bapak dari Sayyidatuna Fatimah. Makanya hukum tegas saat itu. Betul? Bahkan sering kali baginda Nabi mengingatkan Sayyidatuna Fatimah dengan kalimat amar, kalimat perintah. I'mali ya Fatimah, i'mali. Hei Fatimah, beramal kau. Hei Fatimah, salat kau. Hei Fatimah, sedekah kau. Hei Fatimah, taat kau sama suami. Kenapa? Walau aku bapakmu seorang nabi, tapi aku tidak bisa menjamin kehidupanmu nanti bertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, anak nabi masih disuruh begitu. Enggak mentang-mentang anak nabi dapat fasilitas kapling gratis di sorga. Ini loh sebabnya dalam Islam pemimpin enggak boleh punya anak. Contoh kedua, diambil dari kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika saat itu Sayyidina Umar lagi kebingungan mencari pejabat pengganti di Mesir, beliau kumpulkan para pejabat-pejabat kekhalifahan. Beliau minta pendapat, para pejabat khalifah, siapa kira-kira yang sanggup untuk memimpin di Mesir? Ada seorang pejabat angkat tangan. Saya tahu ya khalifah. Boleh. Siapa yang mau kau ajukan? Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar sendiri. Mendengarkan nama Abdullah bin Umar disebutkan, nama khalifah Sayyidina, wajah Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab langsung berubah. Nanti dulu. Kau yang mengajukan nama Abdullah bin Umar, apa alasanmu? Ya karena saya melihat Abdullah bin Umar cocok untuk memimpin di Mekah. Yang lebih cocok dari Abdullah bin Umar banyak. Tapi Abdullah bin Umar ini alim khalifah. Yang lebih alim dari Abdullah bin Umar umat Islam ini banyak. Cari. Jangan kau sebut nama Abdullah bin Umar di hadapanku. Memang kenapa? Cukup satu Umar yang berdiri di kekhalifahan ini. Kalau berhasil, kami keluarga Umar akan merasakan nikmatnya. Tapi kalau gagal, cukup satu Umar yang akan diazab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, hukum tegas jadinya. Betul? Enggak mentang-mentang bapak khalifah, anak jadi wali kota. Makanya saya setuju, Presiden negara Indonesia enggak boleh punya anak. Yang boleh punya anak istri mah Pak Jokowi. Betul? Kenapa? Kalau presiden punya anak dan istri, maka akan dapat sebutan anak dan istri presiden. Maka mereka berhak untuk dihidupi pakai uang negara yang dihasilkan lewat pajak, dibayar pakai uang kita rakyat. Dan berimbas, hukum gak bakal bisa adil, Pak. Kenapa? Yang dihadapi adalah anak presiden, istri presiden. Betul? RW, lurah nggak boleh punya anak. Yang boleh punya anak parahwana. Kenapa? Kalau lurah bisa punya anak istri, entar disebut anak istri lurah. Akibatnya apa? Bansos kagak bakal rata. Kenapa? Keluarga lurah dulu yang diduluin. Betul? Ini loh dalam Islam diatur tuh. Lihat, membangun dari masyarakat bermasjid. Nggak ada warga negara kelas 1 di hadapan hukum. Semua sama ketika berhadapan dengan hukum. Betul? Sudah copot sendal? Udah. Buka sepatu? Udah. Masuklah kita ke dalam masjid. Begitu kita masuk ke dalam masjid, kita nggak pernah sibuk dari mana kita berasal, Bang. Yang penting kemana kita ngadep. Tuh di dalam masjid tuh. Betul? Lu dari mana, Bang? Saya dari timur, madep barat, Bang. Dah kiblat? Kiblat kita madep mana? Lebarat.
Lah abang dari mana? Saya dari selatan. Lah madep barat bang. Kamu dari mana? Saya dari utara. Lah madep barat juga. Lah abang? Lah saya dari barat. Ya madep barat juga loh. Lihat indahnya masyarakat bermasjid. Kenapa? Karena ketika masuk di dalam masjid kita diikat dengan akidah. Kita mengarah ke arah yang sama. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Mengikuti manasik Nabi yang sama. Melakukan gerakan yang sama. Bahkan bacaannya pun sama sebagai muslim. Tapi jangan sampai lupa, sebagai bangsa kita semua sudah kontrak lewat Sumpah Pemuda, kita mau bersatu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Itulah Indonesia. Betul? Fabi ayyi ala'i rabbikuma, mau nikmat mana lagi yang kita dustakan dari Allah bang? Pendiri-pendiri bangsa kita menjadikan masyarakat bermasjid masyarakat sebagai cikal bakal masyarakat Indonesia. Jadi kata siapa Islam gak punya andil dalam merebut kemerdekaan ini? Islam andilnya besar. Cuma saat ini maaf sekali kita Islam dibebaskan untuk ibadah, tapi berpolitik kita sangat dilarang. Makanya nih, ini udah mau masuk 2023, 2024, mau masuk tahun panas nih bang. Ya, udah wayahnya kita cerdas nih, satuin visi. Udah waktunya kita nih menang, kita nih Islam menang cuma hitungannya doang, menang banyak doang. Ya, tapi kita kalah secara kualitas. Ayo nih di 2024 ini kita umat Islam tuh saling asah, asih, asuh. Peduli kita sama politik. Kenapa? Kalau kita umat Islam kagak mau peduli sama politik bang, maka politik Indonesia yang megang cuma dari dua orang, dua sisi. Siapa? Orang kafir dan orang munafik. Dan itu merupakan kerugian kita umat Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia ini. Ayo kita bersatu yuk. Bersatu yuk. Kompak yuk. Pulang yuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tuh, masjid kok penuh, masjid bagus tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Islam hanya dikenal sebatas cerita. Ayo kita lihat sekarang. Tadi saya bilang, kok bisa Islam cuma dikenal sebatas cerita? Apa Islam saat itu sedikit? Enggak, Islam banyak Pak. Tapi jujur umat Islam di Indonesia menang secara kuantitas tapi kalah secara kualitas. Bu, sangat terasa di 2022 ini kan? Bu, sangat terasa di 2022 ini kita di Indonesia memang sedang berpacu dalam agama, melodi. Delapan saya lagi ngomongin agama, udah kenceng salah lagi. Mana paling depan? Inilah saat ini yang terjadi. Betul. Dan hebatnya apa? Kita nggak pernah merasa itu bagian dari kerugian Pak. Kita santai aja sudah. Kita masih merasa kemerosotan Islam ini dikarenakan ada faktor agama-agama lain di luar Islam. Tapi kita lupa ngobatin dalam diri Islam itu sendiri. Betul. Padahal jujur, guru kami Al-Mukarram Ki Haji Fakhruddin Al-Bantani mengajarkan yang membuat belakangan ini Islam mundur dikarenakan 3 faktor dalam diri Islam itu sendiri. Jadi bukan karena agama-agama lain bang Islam mundur bang. Kalaupun ada kecil kemungkinan bang. Ya, agama-agama lain kalau ingin menghilangkan Islam dari sawangan nih bang, kagak usah pakai narobom.
Nggak usah nurunin tentara untuk nembak mati umat Islam di sini. Mereka juga kagak bakal berani nyerang Islam secara terang-terangan di Sawangan Baru. Kenapa? Kita mayoritas umat Islam masih di Sawangan ini, betul? Ya bahasa orang Sawangan mah begitu. Gue mau biar kagak sholat, agama gue lu hina, nyawa gue tatakin. Betul? Kayak Betawi, ambek doang yang gede. Ya biarin saya ngomong turu-turu. Iya, ambek digedein, tai gedein, biar orang takut nginjek. Lah ambek siapa yang takut bang? Makanya kalau mau Islam maju, ayo kita perhatikan ya 3 perkara ini nih. Apa yang membuat Islam mundur? Pertama, yang membuat Islam mundur belakangan ini apa? Pertama, diakibatkan diamnya para ulama-ulama kita saat ini bang. Itu yang membuat Islam kita mundur Pak. Padahal dalam Islam diajarkan keseimbangan. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Tentu ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Banyak kita berani dan bisa berbuat soal amar ma'ruf, tapi ketika menegakkan nahi munkar, kita sering maju mundur layaknya seorang Syahrini. Tuh, jangan pakai goyang, lah pakai goyang. Padahal sebuah makalah mengajarkan qawamud dunya li arba'atin asya. Bangkitnya dunia ini dikarenakan oleh 4 perkara ini. Apa salah satunya? Alimul ulama. Alimnya para ulama-ulama kita. Alim di sini bukan soal ilmu pengetahuan saja. Kealiman dalam hal ini berani amar ma'ruf nahi munkar. Karena baginda Nabi sendiri yang mengingatkan, apabila kalian melihat kemungkaran di tengah-tengahmu, maka cegahlah dengan tanganmu. Kalau tanganmu tidak sanggup, cegahlah dengan lisanmu. Lisanmu tidak mampu juga, cegahlah dengan doamu. Dan mencegah kemaksiatan dengan doa, itulah selemah-lemahnya iman. Kita sering lupa Pak, bahwa ulama dengan umat itu harus seperti hutan sama macan. Betul? Hutan kalau masih ada macannya bang, orang kagak bakal berani nebang pohon sembarangan bang. Iya. Sama umat kalau di tengah-tengah masih ada ulama yang berani amar ma'ruf nahi munkar, kemaksiatan gak akan merajalela. Coba kita lihat sekarang, akibat diamnya ulama saat ini, kemaksiatan merajalela. Minuman keras udah kayak minum teh sekarang. Betul? Judi sekarang udah gak perlu pakai bandar. Kenapa? Udah dari handphone, judi online. Betul? Zina, coba lihat lewat aplikasi hijau. No, paling hafal lu ya. Kenapa? Diamnya ulama-ulama kita saat ini melihat kemungkaran makin merajalela. Dan sisi lain kita juga masyarakatnya umat sering ngaco kepada ulama kita. Kita cuma berpikir macan harus jaga hutan, betul? Tapi kita sering lupa hutannya pelit sama macannya. Kalau macan suruh jaga hutan, hutan harus tahu kebutuhan macan. Betul? Jangan macan disuruh jagain hutan, hutannya pelit. Akhirnya macannya lemes. Ini maaf Pak, maaf di hadapan guru-guru saya berani berkata. Maaf, guru kita nggak minta dihormatin. Tugas kita lah sebagai murid dan santri menghormati beliau. Guru kita nggak minta dihargai karena guru kita bukan sebuah benda, tapi tugas kita lah yang memuliakan beliau. Pak, Bu, Bang, kita sekarang ini perlu guru-guru kita di saat beliau sehat. Sakitnya kita di Sawangan, guru kita nggak ada yang peduli. Kita butuh beliau di saat beliau senang.
susahnya kita nggak ada yang mau tahu. Betul. Ya, dan yang lebih memprihatinkan apa? Nih maaf di hadapan guru-guru saya berani berkata, apalagi buat orang laki nih. Bang, kita orang laki lebih menghargai seekor burung beo daripada kiai. Tahu burung beo? Burung beo yang tibang bilang assalamualaikum doang tuh. Assalamualaikum, assalamualaikum, 4 juta berani orang tatak bang. Beo, assalamualaikum, 4 juta. Ngerti kagak, paseh kagak, 4 juta berani bang. Lah guru-guru majelis kita coba lihat. Assalamualaikum fasih, baca kitabnya lancar, nerangin kitab materinya luas, keluar Nurul Huda 200.000. Udah gitu sendalnya hilang lagi. Ayo mumpung masih banyak ulama-ulama kita bang, ingat Allah ketika hendak mencabut ilmu bukan langsung dicabut ilmu itu sendiri. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Bimautil alim, dengan diangkatnya orang-orang alim di sekitaran kita. Bahkan diajarkan oleh sebuah maqalah apa? Man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Orang yang tidak bersedih dengan kewafatannya seorang yang alim, mereka termasuk golongan orang-orang yang munafik. Banyak ulama-ulama kita sekarang ini sudah mulai wafat. Maka yang belum wafat harus kita jaga baik-baik bang. Ini maaf Bapak Ibu, maaf sekali maaf nih. Orang model saya ini, orang model guru-guru saya yang lain yang suka datang berceramah di tempat kita, maaf sekali maaf. Ya, model kah Kiai Abdul Somad kah? Modelnya Ustadz Adi Hidayat kah? Modelnya Ustadz Dery Sulaiman kah, dan modelnya guru-guru lain, maaf, kalau diibaratkan air itu cuma air hujan. Air hujan mah sewaya-wayah datangnya. Betul. Yang kita orang Sawangan Baru perluin tuh air sumur, bukan air hujan. Siapa air sumur kita? Tuh guru-guru saya tuh yang lagi duduk tuh, itu air sumur kita bang. Maka rawat baik-baik air sumur kita. Supaya apa? Supaya tetap mengeluarkan air. Ini kita kagak sama air hujan kita tadangin, air sumurnya kita tutup-tutupin pakai lumpur. Ini yang terjadi saat ini. Ini loh yang terjadi saat ini. Banyak dari kita malas duduk di majelis ilmu. Kenapa? Dengan kemajuan teknologi kita ngaji sama Mbah Google, belajarnya sama ustazah YouTube. Makanya jangan heran bang, orang sekarang nih tahu banyak tapi nggak banyak tahu. Tahu banyak tapi nggak banyak tahu. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu. Konfrontir, saya juga katanya. Ayo, berapa banyak saudara kita yang baru ngaji bab katanya udah berani mengkafirkan amaliyah saudara-saudara kita sekarang nih. Betul. Maulid dikata haram, harus pakai dalil. Kalau untuk mencintai Nabi harus menggunakan dalil bang. Tanyalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang, Pak, Bapak cintain istri pakai dalil apa enggak? Bid'ah. Jadi jangan sembarangan mengucapkan kalimat bid'ah. Ya, ini seneng banget nyalain amaliyah orang. Saya belum lama kejadian tuh di Kalimantan. Rapi sholat lah, emang kita biasa ngelihat orang tua ya. Begitu habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, usap muka. Ada teman sholat di samping saya ngeliatin aja. Ya saya lama-lama kegeeran juga. Ya namanya dilihatin. Saya kata, ngapa bang ngeliatin? Ustaz, iya. Ustaz habis salam pakai ngusap muka. Iya. Bid'ah. Biarin.
Lah emang apa? Lah muka saya bilang. Yang bid'ah tuh habis salam gua keruak muka lu. Iya. Lah kan kalau udah habis salam mau ngapain kan bukan bagian dari sholat. Makanya sebelum menjatuhkan hukum kita harus tahu asal hukum itu sendiri dulu. Jangan langsung menggampangkan. Sama dalam memahami Quran dan hadis itu harus berdasarkan ilmu, bukan lewat terjemahan. Kenapa? Karena kalau kita mengartikan, mengambil hukum Quran cuma berdasarkan terjemahan, kita akan terjebak dalam bahasa hadis Nabi, dolu fadolu, sesat bahkan bisa menyesatkan. Contoh nih, ada ayat dalam Al-Quran Allah berfirman begini, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum. Ada enggak dalam Al-Quran? Surah apa? Ada, Soki, ada, pokoknya ada dah, saya yakin masih ada. Udah pokoknya biar cepet aja udah. Ya. Kita lihat dari terjemahan nih Bang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik mereka dari golongan Yahudi, Nasrani ataupun Sobiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man amana billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau mereka melakukan kebaikan, mereka tetap mendapatkan kebaikan dari Allah, sehingga tidak ada rasa takut sedikit pun dalam diri mereka, dan mereka juga tidak bersedih hati. Itu terjemahannya tuh, betul kan? Sepintas ayat ini kagak salah Bang. Tapi kalau kita mau ngambil hukum dari ayat ini Bu, kita akan terjebak dalam membenarkan semua agama Bang. Kok begitu? Karena dalam ayat ini jelas nggak perlu satu agama, semua agama. Syaratnya apa? Syaratnya cukup beriman kepada Allah dan hari akhir. Apapun agamanya, selama mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau melakukan kebaikan mereka tetap mendapatkan pahala. Bukankah sangat berbeda dalam ayat lain Allah mengingatkan, wa may yabtaghi ghairal islam midinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, sungguh mereka akan tertolak semua amaliyahnya, dan di akhirat nanti mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini bahayanya kita kalau ngambil hukum cuma dari terjemahan Bang. Kita akan terjebak dalam membenarkan semua agama. Oh, semua agama benar, semua agama baik. Jadi nggak perlu kita fanatik kepada satu agama katanya. Setan. Lalu saya bilang ada teman saya yang ngomong kayak gitu, Ji, semua agama mah sama, Ji, ngajarin kebaikan. Ya udah kenapa lu kagak pindah aja ke agama lain? Betul? Saya bilang Islam ini aturan Bang, saya bilang. Islam ini mengatur, agama ini mengatur. Bahkan saking dasarnya Islam mengatur, tidak ada agama lain selain Islam, ampe peci juga diatur dalam Islam. Makai peci dalam Islam ada aturannya, betul? Kalau agama lain mah kagak ada. Dalam Islam makai peci aja diatur, apalagi soal kehidupan. Coba lihat orang laki pakai peci. Mau kondangan, mau ceramah, pecinya begini, lempeng. Iya kan? Ngapa? Biar kelihatan wibawa dia depan orang. Begitu masuk masjid mau sholat, angkat dikit. Tuh, ya. Ngapa? Bagian dari sujud. Cicilan belum kebayar, miring. Emang apa? Main gaplek kalah mulu ya beginilah. Lihat indahnya Islam Bang. Islam itu aturan, mengatur kita. Jadi kenapa saat ini ketika berhadapan dengan yang nahi munkar, berhadapan dengan kemungkaran,
kita malah sering ragu-ragu bang. Ketika mereka berbuat maksiat saja berani berterang-terangan, kenapa kita yang berdiri di atas agama Allah malah bersembunyi-sembunyi bang? Tuh yang pertama ya, diamnya orang alim di sekitaran kita itu yang menyebabkan Islam jadi mundur di Indonesia ini. Yang kedua, yang menyebabkan Islam mundur apa? Yang kedua, setelah ulama-ulama terdiam, lalu yang kedua apa yang membuat Islam mundur? Fanatisme organisasi. Ini yang membuat Islam mundur bang. Ya. Kita merasa organisasi kita lah yang paling benar, sehingga itu merupakan tiket kita untuk ngejelek-jelekin organisasi lain di luar Islam, di luar organisasi kita. Padahal baginda Nabi diutus Allah ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Kalau boleh saya tamsilkan arti rahmatan lil alamin itu sebuah lingkaran besar. Rahmatan lil alamin itu bang, di mana yang namanya lingkaran kan tidak ada sudut di dalamnya, betul? Lalu kenapa kita harus mengkotak-kotakkan diri kita belakangan ini? Gua kagak mau datang ke Nurul Huda. Emang apa? Yang ceramah Sauki soalnya. Emang salah apa Sauki? Ya nggak salah sih. Terus dia kan bukan orang Sawangan. Nggak boleh begitu bang. Kita harus bijaksana. Emangnya Nabi lahir di Pondok Petir? Kita di sini harus bijak, biar keluar dari pantat ayam, selamat telur ambil, betul? Biar keluar dari pantat ulama, kalau kuning lari. Jangan lihat siapa yang ngeluarin, lihat apa yang dikeluarin, betul? Perbedaan dari yang terjadi di tengah umatku adalah rahmah, selamat, tidak untuk berpecah belah. Kenapa? Karena baginda Nabi mengajarkan al-muslim akhul muslim. Muslim satu dengan muslim lain adalah bersaudara. Dari manapun kita berasal, dimanapun kita berada, selama akidahnya sama, itulah saudara kita, betul? Kenapa? Sebab manusia sebagai makhluk zon politikan, makhluk bersosial, kita akan memerlukan orang lain dalam lingkungan kita, betul apa betul? Nggak boleh bang kita muslim nih berasa hebat sendiri, berasa pinter sendiri, berasa jago sendiri. Emang kenapa? Apa ntar kalau kita mati kita jalan ngubur sendiri? Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain dalam lingkungan kita, betul? Pak Camat kita hebat apa enggak di Sawangan? Hebat. Kenapa bisa hebat? Karena ada kita rakyatnya. Saya bisa ngomong enak sebegini nih Pak. Kenapa? Karena ada yang dengerin. Betul kan? Bapak Ibu bisa duduk tenang madep kemari. Kok mau? Karena ada yang didengerin. Masing-masing kita saling membutuhkan satu sama lain. Apa mentang-mentang saya yang sedang ceramah, terus saya dengan lantang berkata, "Hei, jamaah Sawangan Baru, ingat baik-baik ya, semua yang hadir malam hari ini harus ngaji sama saya. Yang nggak ngaji sama saya, Islamnya nggak bener." Setan saya Pak. Kok begitu? Betapapun pintar saya bicara, 3 jam menggelegar, berkobar, membakar, yang dengerin kagak ada. Hebat nggak? Paling kata pengurus masjid itu Haji Kiki udah lama begitu ya. Saya bisa ngomong enak gini karena ada yang dengerin, betul? Atau kita balik, Bapak Ibu duduk tenang madep kemarin nih 4 jam lamanya. Di sini nggak ada apa-apa. Itu lebih aneh bang. Sesawangan kesurupan itu mah. Apa yang mau kita sombongin bang? Harta kita, anak kita, istri kita, suami kita, motor kita, kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayo kita sama-sama umat Islam sekarang nih harus saling asah, asih, asuh. Jangan sama-sama kita saling gasak, gesek, gosok. Karena baginda Nabi mengajarkan dalam hadis, ayyuhal muslimun kun kaliyadain. Orang-orang Islam, orang-orang muslim, jadilah kalian seperti dua tangan kita nih. Tuh lihat Nabi tuh sampai ngomong kita umat Islam harus kayak dua tangan nih. Bu, tangan kanan sama kiri sama apa beda? Beda, tapi pan tetap akur. Betul kan? Pak TNI, Pak polisi gagah lagi baris. Di mana rahasianya? Dua tangan kerjasama. Coba lihat Pak TNI kalau lagi baris. Begitu tangan kanan maju ke depan, yang kiri nggak pakai disuruh, dia mundur aja ke belakang. Tuh lihat. Begitu yang kiri maju ke depan, kanan nggak ngotot 3 periode, dia mundur aja ke belakang tuh. Makanya barisnya jadi gagah. Betul. Coba bayangin Pak TNI baris dua-duanya kagak ada yang mau ngalah tangan. Jadi pampir. Tuh lihat tuh. Jadi gagah ketika tangan kerjasama tuh. Tangan kanan kerjaannya cakep-cakep. Betul apa betul? Coba makan biasanya kita Islam tangan kanan, salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, hitung duit tangan kanan. Apa yang kiri protes? Sadar posisi tangan kiri kita bang. Kata tangan kiri kita, emang bagian saya bidang pembersihan, cleaning service, ya pembersihan aja saya lakuin. Tapi apa karena tangan kanan kita megang duit terus sombong? Enggak. Tangan kanan kita sayang sama tangan kiri kita tuh. Apa kata tangan kanan kita? Sabar aja lu kiri. Biar kata yang tanda tangan proyek gua, yang megang uang proyek gua, nanti gua beliin jam tangan yang pakai elu. Tuh. Beda tapi akur. Akur sekalipun beda. Ya. Udahlah, jangan jadikan perbedaan nih. Ayo kita cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Setuju? Tuh yang kedua yang membuat Islam mundur. Yang ketiga terakhir yang membuat Islam mundur apa? Yang terakhir ketiga, semakin banyaknya orang munafik di antara kita bang. Ini yang membuat Islam mundur nih. Ya. Sauki, kenapa bang? Memang tanda-tanda orang munafik ada di dalam diri kita tuh seperti apa sih Sauki? Saya kan pengen tahu apakah diri saya ini bagian dari orang munafik atau tidak. Oh mudah saya bilang. Barometer kita membaca kita munafik atau tidak itu gampang sebenarnya bang. Cukup kita jawab 3 pertanyaan ini dalam kehidupan kita. Apa? Pertama, tanyalah diri kita di mana posisi kita ketika agama Allah sedang dihina. Yang kedua, tanyalah kepada hati kita di mana kita ketika baginda Nabi sedang dilecehkan. Dan yang ketiga, tanyalah di mana kita berdiri ketika ulama-ulama kita yang berani amar ma'ruf nahi munkar lagi dicari-cari kesalahannya Bapak Ibu sekalian. Kita sering lupa dalam kehidupan ini. Baginda Nabi lah yang mengajarkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kan hakikatnya kita semua ini pemimpin. Betul apa betul? Ini hakikatnya kita pemimpin Pak. Pak RT memimpin di lingkungan bang. Pak RW memimpin di wilayah. Pak Lurah memimpin di kelurahan. Pak Camat memimpin di kecamatan. Bapak memimpin anak dan istri. Ibu memimpin anak dan menciptakan generasi yang soleh dan soleha. Betul. Semua kita pemimpin pada hakikatnya. Dan yang namanya pemimpin pasti akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita pimpinnya. Kita sering lupa ayatnya, sering kita ulang-ulang tuh. Di mana kita ketika nanti Allah bertanya dan itu ayat berlaku,
al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Kemana kita mau lari ketika saat itu Allah bertanya? Mulut kita terkunci, tangan kita yang bicara, kaki kita yang bersaksi atas apa yang sudah kita lakukan di Sawangan Baru ini. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita tingkatkan lagi nilai-nilai keimanan kita melalui peringatan Maulid malam hari ini. Contohlah baginda Nabi. Saya tanya, semua jamaah yang hadir malam hari ini cinta enggak sama Nabi? Ya, 30 orang. Ini kan lebih dari 30 ini. Ya. Cinta enggak sama Nabi? Tempat yang Bapak Ibu duduk malam hari ini, nanti di yaumil mahsyar akan bersaksi bahwa kita semua yang hadir cinta sama Nabi. Amin. Cuma saya mau bilang, orang cinta nggak bisa bilang sembarang cinta. Orang cinta tuh harus ada tanda-tandanya. Ada berapa tanda orang bercinta? Biasanya orang bercinta tuh tandanya 2. Pertama, orang bercinta tuh biasanya banyak nyebut. Betul. Mak dulu lagi jatuh cinta sama sekarang lakinya, yang diomongin mah pacarnya mulu. Adik-adik saya lagi senang sama motor, yang diomongin motor mulu. Kagak siang malam tengah hari buta, tartor. Kenapa? Cinta. Orang cinta banyak menyebut. Kan tadi Bapak Ibu sendiri bilang cinta sama Nabi. Lalu kalau gitu untuk pembuktiannya banyak dong nyebut baginda Nabi. Betul? Bagaimana nyebut baginda Nabi? Memperbanyak sholawat. Berapa kali Soki? Bebas. 10 kali silahkan, 100 kali hebat, 1000 kali dahsyat, 10.000 kali luar biasa. Cuma sekarang mau jarang yang sampai 1000 ya. Ya, anggap tengah-tengah aja dah. Cepek. Sanggup sehari 100 sholawat? Ya, yang jawab sebelah kanan doang. Sanggup sehari sholawat 100? Insya Allah. 100 juga nggak perlu cash, dicicil boleh. Iya, habis subuh 20, isya selesai 100. Betul? Mau langsung 100 boleh, mau dicicil boleh. Soki, sholawat kan banyak. Yang mana yang harus saya baca Soki? Yang mana aja sholawat bagus. Nggak ada sholawat bid'ah bang. Ya, semua sholawat bagus. Sholawat kamilah bagus, sholawat tibil kulub bagus, sholawat fatih bagus, sholawat kawakib luar biasa. Sayyidus sholawat dahsyat. Sholawatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hebat. Sholawat sejarah niyah dahsyat. Yang mana saja? Ya udah Soki. Kalau kita di sini mah apalnya sholawat kamilah, baca sholawat kamilah saban hari 100. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam'ati wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumil. Baca sehari cepek. Ji, ngapa Pak? Kalau sehari 100 kamilah kepanjangan. Lah saya kan kalau habis subuh 100 lah kesiangan nganterin bocah sekolah. Terus, tapi kita pengen nih baca sholawat terus. Ada nggak sholawat yang pendek? Ada, kan saya bilang sholawat mau banyak ya. Apa yang pendek? Sholawat fatih kan pendek tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Masih kepanjangan Soki. Lah kalau lagi masak lah gosong. Terus ada nggak yang pendekan lagi? Oh tenang, sholawat banyak. Ada yang lebih pendek. Apa? Sholawat anak PAUD. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang penting benar-benar bang kita buktiin kalau kita cinta sama Nabi dengan memperbanyak membaca. Dan sholawat itu pan bu, serius boleh,
santai bari dilaguin kan kagak apa-apa sholawat mah dilaguin. Ya Bu? Ibu sambil nemenin bocah ngerjain PR bacain sholawat. Emang apa? Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana adada ma fi ilmillahi Alhamdulillah sempat minum juga saya. Lah iya aus mak, lah emat tibang nyengir kering, pugu saya teriak, iseng banget aus. Soki pinter juga ya, ngapa? Dia aus kita suruh sholawatan. Lah Betawi bang, seri aja ogah pugu kalah saya. Tuh yang pertama ya, orang cinta harus banyak nyebut. Bagaimana cara nyebut Nabi? Memperbanyak sholawat. Insya Allah sehari 100, amin. Yang kedua, terakhir yang kedua, kalau memang benar kita cinta Nabi apa? Orang cinta tuh biasanya penyontoh. Ya, benar nggak? Orang cinta biasanya nyontoh. Nih adik-adik saya nih yang masih kecil nih, diharapin nonton film Superman, dia mau pengen jadi Superman pan mak. Iya, jalan ke masjid sarung diikat di leher, tangan ke atas, terbang agak. Cuma karena dia senang dia contoh. Adik-adik saya yang perempuan tuh lagi senang sama film India, Masarukan. Bu kagak boleh ngeliat pohon air mancur sama tiang, awalnya nyender terus nyanyi. Lah cinta bang, orang cinta penyontoh, betul? Lah kalau kita cinta sama Nabi, contoh dong baginda Nabi. Bagaimana cara contoh baginda Nabi? Hidupin lagi sunnah-sunnahnya. Baik sunnah yang bersifat ibadah, lebih-lebih sunnah yang bersifat muamalah. Dan dalam menghidupkan sunnah diajarkan oleh guru kami Rahmatul Abror Kiai Nur Muhammad Iskandar. Dalam menghidupkan sunnah cari yang paling gampang. Ya Pak, Bu, dalam menghidupkan sunnah tuh cari yang paling gampang. Apa yang paling gampang? Diajarkan sama beliau, yang paling gampang dalam sunnah ibadah tuh qobliyah ba'diyah. Kenapa dibilang gampang? Karena barengin wajib, betul. Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 4, qobliyah asar 4, qobliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 4, qobliyah isya 4, ba'diyah isya 4. Enggak hafal Soki. Terus kalau potong kue aja tengah-tengah jadi 2 semua, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Soki, insya Allah jamaah Nurul Huda qobliyah ba'diyah kagak bakal ketinggalan, amin. Cuma masih berasa kurang, ya tambahin apa? Qiyamul Lail ya Bu ya. Di sepertiga malam terakhir tuh bangun. Bu, pan lakinya sering bangun tengah malam ya? Ngapain? Bu, saya sambar geledeg. Bu, suami ibu kacau banget loh Bu, bikin repot malaikat. Lah malaikat udah siap-siap ngambil buku catatan, kirain mau tahajud lah kamar mandi. Bu, malaikat aja dibohongin, bagaimana ibu? Sauki, ngapa? Alhamdulillah, qiyamul lail walaupun sekali 2 kali mau pernah dah, amin. Cuma masih berasa kurang, ya tambahin lagi apa? Duha. Sebaik-baiknya duha diajarkan 12 rakaat. Nah kalau kita udah suami istri kerjasama, suami 6 istri 6, cakep tuh bang. Kerjasama dalam ibadah lebih dahsyat, betul. Duha juga sudah pernah Soki, tambah lagi apa? Kalau kita berjamaah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid pernah Soki, tambah lagi sholat sunnah wudhu yang dijalanin oleh Sayyidina Bilal.
Sayyidina Bilal karena keistiqomahan dalam sholat sunnah wudhu, orangnya masih ada di dunia, sendalnya udah nyampe di sorga. Tuh Sayyidina Bilal tuh. Sauki sholat sunnah wudhu pernah Sauki, tambah lagi sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat pernah Sauki, tambahin lagi sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih juga sudah Sauki, tambah lagi sholat sunnah awabin, atau sholat qawaidul fawaid, atau sholat bayar utang. Nah, kapan sholat bayar utang bisa didirikan? Ada waktunya sholat bayar utang didirikan. Kapan sholat bayar utang didirikan? Malam Jumat habis maghrib sampai menjelang isya, 4 rakaat 1 salam. Di mana Sayyidina Ali karamallahu wajah mengajarkan orang yang sekali sholat awabin sama kayak dia ibadah sholat selama 200 tahun. Orang mana sekarang hidup sampai 200 tahun dan dalam 200 tahun ibadah sholat terus menerus. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan untuk orang tua di atas usia 60 tahun sholat awabin sama aja sholat bayar utang. Tujuannya apa? Mengkodok sholat-sholat kita yang lagi muda kagak kebagian, ketinggalan. Ya, ini sholat tujuannya nih bang. Tapi buat anak-anak muda, jangan pernah menghidupkan sunnah ibadah sebelum sholat wajibnya dituntasin dulu. Ya, jadi sebelum menghidupin sholat sunnah, yang wajib dulu tuh kita habisin, kita kodoin. Kenapa? Ketika kita mengkodok sholat untuk mengganti sholat sunnah, pahala sunnahnya tetap dapat. Jadi jangan hidupin sunnah dulu, wajibnya kita tinggalin. Bayar dulu utangan kita, baru abis itu kita nyicil lagi. Betul? Ini kan banyak dari kita umat Islam lebih mengutamakan yang namanya sunnah daripada wajib. Percaya apa kagak? Percaya enggak? Kejadian yang paling sering terjadi kapan? Idul Fitri, Idul Adha, terutama emak-emak nih. Saya tanya, sholat id itu sunnah apa wajib? Sunnah. Sholat subuh wajib. Berapa banyak dari kita nih yang nguber sholat subuh, sholat id, subuhnya kagak sholat? Takut kagak kebagian katanya. Kita lebih mendahulukan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Maaf bang, kalau kita boleh ibaratkan ibadah-ibadah sunnah tuh tujuannya apa? Begini, kita punya sarung peranti sholat, sarung kita bolong di bagian paha. Nah, ibadah-ibadah sunnah itu tambelan untuk nambelin keborongan sarung kita supaya bisa dipakai sholat lagi. Tuh sunnah tuh. Lah sekarang bagaimana kita mau nambel lah sarungnya kagak punya? Apa yang mau ditambel? Jidat. Ya, ini buat anak-anak muda, jangan kita bicara sunnah dulu sebelum kita sempurnain yang wajib. Setuju? Kecuali menghidupkan sunnah yang muamalah, kayak pakai sendal kaki kanan dulu, boleh tuh. Ketemu turu-turu teman, idku salam, assalamualaikum bang, gimana kabarnya? Itu sunnah tuh, bukan ibadah, tapi muamalah. Ini kita kan kagak, begitu ketemu, coy gimana coy kabarnya lu Sab? Wah Sab kita dipanggil. Jangan. Ayo contoh baginda Nabi sebagai suri tauladan kita. Setuju? Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamahahu nabi sababihim kulluh. Suratul khas Al-Walid Kiai Haji Zainuddin MZ, Umi Haja Siti Khalilah binti Haji Ayub dan Umi Haja Sorayah binti Haji Ayub. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni segala dosa beliau-beliau, Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau, dan Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat,
Semoga lewat keberkahan Fatihah dan keberkahan dari majelis ilmu malam hari ini, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu malam hari ini, majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu adalah majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan dari majelis ilmu, keberkahan duduk di peringatan maulid malam hari ini, keberkahan dari duduk bersama guru-guru kita, serta keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan arah rizkinya, Allah mudahkan segala jalan usahanya. Lewat keberkahan majelis ilmu, Allah jadikan anak keturunannya sebagai anak keturunan yang saleh dan salehah. Serta lewat keberkahan Fatihah, Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, sampai kita kesimpulan pada malam hari ini adalah, ayo di peringatan maulid kita di Sawangan Baru ini, setelah kita istirahat dalam peringatan maulid hampir 2 tahun ya, betul? Ayo melalui peringatan maulid malam hari ini kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Kenapa? Karena intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai iman. Jadi jaga iman kita baik-baik, tapi tolong Pak, Bu, jangan egois. Wariskan iman kita kepada anak keturunan kita nanti. Islam bukan agama warisan, tapi iman wajib diwariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita, tong bocah, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Neng, masa silahkan berubah Neng, tapi akidah jangan sampai goyah Neng. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita sedang berjuang, dan dalam iman nanti kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Mohon dibukakan pintu ridho dan maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun tadi ada kalimat-kalimat yang agak-agak kasar, harap dimaklum adanya, karena biar bagaimanapun saya ini hanya seorang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kepada Tuan Guru saya mohon maaf untuk izin terlebih dahulu, karena insya Allah nanti pagi kami akan melakukan safari dakwah ke daerah Kalimantan selama 4 hari. Doakan kami biar sehat, karena alhamdulillah berkah dari Al-Quran dan maulid baginda Nabi ini, safari kita nih alhamdulillah kagak ngasoh-ngasoh. Jadi dari Kalimantan 4 hari kurang lebih 14 titik, balik lagi ke Jakarta 2 hari acara di Jakarta, kembali lagi safari dakwah di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur bersama guru kami Al-Walid Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Di sana kita 4 hari, pulang lagi ke Jakarta, berangkat lagi, pindah lagi ke Papua, Manokwari, ke Fak-Fak. Di sana kita insya Allah 10 hari, pulang ngaso 3 hari, berangkat lagi ke Malaysia, lanjut ke Singapura sampai ke Hong Kong. Alhamdulillah itu juga kalau ada yang ngundang. Kalau ada yang ngundang lah, kalau kagak mau ngapain saya ke sono-sono. Jumpa lagi, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan dan tingkah laku. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.